Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali viral video jamaah umroh dari Indonesia, kaum muslimin. Ini entah jamaah umroh, entah jamaah haji. Yang jelas kejadian ini kejadian di tanah suci, kaum muslimin. Kembali mereka ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, mereka berteriak-teriak, menyanyikan lagu-lagu yang menurut mereka itu adalah lagu kesenangan mereka, kaum muslimin. Karena dari sekian banyak jamaah haji dan umroh asal Indonesia yang melakukan perkara yang seperti itu nyanyinya beda-beda, kaum muslimin. Ada yang nyanyi Yalal Waton, ada yang pakai Pancasila, dan lain sebagainya, kaum muslimin. Ya, coba kita simak dulu video-video yang pernah viral dulu, kaum muslimin. Tuh, kaum muslimin, ya, itu jelas mereka nyanyi lagu Yalal Waton, Yalal Waton. Dan kita tahu yang sering nyanyi yang seperti ini, kaum muslimin, nyanyi Yalal Waton, Yalal Waton, ya, jamaah mana kita tahulah, kaum muslimin, ya. Mungkin bagi mereka yang seperti ini sebuah perkara yang akan mereka banggakan di hadapan jamaah yang lain, kaum muslimin. Ya, ingin menunjukkan ini banyaknya jamaah asal Indonesia. Tapi sebenarnya mereka ini sedang unjuk kebodohan, kaum muslimin. Ya, mereka tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau memang tidak ada tuntunan zikir yang qat'i, ya, sebenarnya mereka bisa menggunakan waktu-waktu mereka untuk mengamalkan zikir-zikir mutlak. Untuk apa nyanyi Yalal Waton, kaum muslimin? Sambil sa'i. Ini kan kebodohan yang nyata, ini namanya, kaum muslimin, ya. Astaghfirullahaladzim. Ini ada lagi, kaum muslimin, ya, sambil sa'i, ya, mereka membaca apa? Pancasila. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rabbi ghafir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Tuh, kaum muslimin, ya, setelah yang pertama tadi video di mana mereka sa'i sambil nyanyi Yalal Waton, hubul waton minal iman. Kemudian di video kedua ada yang mereka sambil sa'i sambil baca Pancasila. Mungkin bagi mereka itu berpahala, mungkin, kaum muslimin. Karena apa? Karena kata mereka,
Hubul waton minal iman. Ya, cinta kepada negara itu bagian dari keimanan. Sehingga melantunkan Pancasila ketika sa'i itu mungkin sudah seperti zikir-zikir yang harus diamalkan oleh mereka untuk menunjukkan kecintaan mereka terhadap negara mereka. Sehingga mereka menganggap yang seperti itu ya bagian dari keimanan. Ini kan kebodohan yang nyata kaum muslimin. Kebodohan yang nyata. Kalau seandainya kaum muslimin yang seperti itu diterapkan juga oleh orang-orang yang datang dari negara lain, ya, apa yang terjadi? Pasti jadi gaduh suasananya kaum muslimin. Ya, yang dari Malaysia nanti nyanyi lagu kebangsaan Malaysia, membaca undang-undang negara Malaysia. Nanti yang dari Mesir sama, seperti itu juga, nyanyi-nyanyi lagu kebangsaan Mesir. Nanti yang dari Inggris nyanyi lagu kebangsaan Inggris. Yang dari Singapura seperti itu juga. Ya. Apa jadinya nanti suasana ketika melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh? Kalau mereka melakukan yang seperti itu semua. Kan kacau jadinya kaum muslimin. Kacau. Ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin. Mereka sambil menyanyikan yel-yel lagu Biro Jasa Umroh dan Haji mereka. Ya. Menyanyikan lagu ya, travel mereka lah, promosi travel mereka. Ini ya Allah, ya rangkaian ibadah haji, rangkaian ibadah umroh, ya keberadaan mereka di tanah suci bukannya dijadikan sebagai momen yang sangat berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, malah momen seperti itu mereka sia-siakan dengan bernyanyi dan juga mempromosikan usaha mereka, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah kaum muslimin, kita bisa bayangkan kaum muslimin, seandainya penduduk setiap negara melakukan seperti apa yang mereka lakukan, apa nggak kacau? Ya, setiap travel umroh melakukan seperti apa yang mereka lakukan, apa nggak kacau kaum muslimin? Hah? Masing-masing travel umroh, travel haji menyanyikan lagu-lagu untuk mempromosikan usaha travel mereka. Ya, masing-masing negara menyanyikan lagu kebangsaan mereka, lagu-lagu kebesaran negara mereka. Apa nggak kacau ini kaum muslimin? Ya itulah pentingnya kita memilih travel yang baik kaum muslimin. Travel yang memberikan bimbingan haji dan umroh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau travel yang baik, travel yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin mereka mengajarkan, apalagi mengajak jamaahnya untuk melakukan yang seperti ini kaum muslimin. Mustahil. Ini perkara-perkara dunia, sangat remeh-temeh kaum muslimin. Ya, sangat rugi membuang waktu mereka selama berada di tanah suci ya untuk hal-hal yang seperti ini kaum muslimin. Seharusnya mereka bisa mengisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah mereka diterima. Ya, supaya mereka dimatikan, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Ya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat. Ini malah nyanyi yalal waton, baca Pancasila, nyanyi untuk promosi travel. Ini kan parah kaum muslimin ya. Seandainya orang-orang itu melakukan seperti apa yang mereka lakukan, kacau kaum muslimin ya. Dan alhamdulillah kedutaan Arab Saudi merespon yang seperti ini kaum muslimin ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang seperti ini supaya mereka tidak melakukan yang seperti itu, karena yang seperti itu akan membuat kegaduhan, akan merusak kekhusyuan ibadah orang lain kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan
dengan tanggapan dari Kedutaan Arab Saudi ini membuat jamaah haji dan umroh asal Indonesia ini tidak lagi melakukan perkara-perkara yang seperti itu kaum muslimin ya. Dan mudah-mudahan ke depan mereka mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika berada di dua tanah suci untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja kita simak video tanggapan dari Kedutaan Arab Saudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورجعنا مرة أخرى لما يقوم به الشيعة من مظاهرات وشعارات سياسية. مكان العبادة لذكر الله فقط. Oke, beliau tadi menjawab bahwa hal seperti itu sebenarnya tidak pantas dan tidak boleh. Jadi kalau semua dibolehkan nyanyi lagu kebangsaan atau siar-siar yang di luar ibadah, nanti semua orang melakukan hal yang sama dan akan menimbulkan kegaduhan. Sama seperti Syiah dulu melakukan aksi unjuk rasa, siar-siar mereka ya di ibadah. Jadi ini khusus kita khususkan untuk ibadah, zikir kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jadi ربما أنهم ذكروها جهلا منهم متأكدون من عقيدتهم أنها عقيدة سليمة ومن أهل السنة والجماعة، لكن ربما الجهل هو الذي قالهم إلى ذلك ويعني ننبههم إلى عدم تكرار ذلك. Jadi beliau mengatakan mungkin itu karena ketidaktahuan mereka, ya, kekurang tahuan. Kita tidak mengatakan mereka akidahnya rusak ataupun tidak baik, sebab mereka adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah juga. Hanya kita mengingatkan agar kejadian ini jangan sampai berulang lagi. Jadi ini resmi menyatakan pemerintah Saudi. Kenapa? Resmi menyatakan pemerintah Saudi. Iya. Ada ya taswif minkum kasafir. كل مسلم والمسلم مرآة أخوه إذا وجد أحد شيء خطأ عليه ينبهه. Ya, itu pernyataan beliau sebagai seorang muslim juga sebagai seorang pejabat kerajaan Saudi Arabia.